Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Administrasi Pembangunan dengan subbab materi yaitu hambatan dalam administrasi pembangunan. Baik, untuk lebih lanjutnya saya akan menjelaskan di materi-materi yang berkaitan tentang administrasi pembangunan. Baik, di sini perlu kita ketahui dulu arti dari administrasi pembangunan secara garis besar. Untuk itu, administrasi pembangunan memiliki tujuan daripada pembangunan nasional, yaitu menciptakan masyarakat yang adil, makmur, serta merata baik itu material dan spiritual berdasarkan nilai Pancasila. Nah, inilah yang disebut dari tujuan daripada pembangunan nasional itu untuk kemakmuran masyarakat dan rakyat Indonesia tentunya. Baik, di sini perlu kita ketahui juga ada pengertian administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan keputusan-keputusan yang diambil dan diselenggarakan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Pembangunan adalah rangkaian usaha untuk mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Sedangkan administrasi pembangunan sendiri adalah seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu negara, bangsa untuk bertumbuh, berkembang dan berubah secara sadar, terencana dalam semua segi kehidupan negara, bangsa untuk pencapaian tujuan akhir. Nah, maka dari itu, administrasi itu adalah proses dari pelaksanaan keputusan-keputusan dari dua orang atau lebih atau yang dilakukan oleh sebuah kelompok, baik itu kelompok organisasi swasta maupun pemerintah, maka pembangunan itu adalah wujud dari proses yang dilakukan dari keputusan-keputusan yang telah ditetapkan atau ditentukan dari tujuan awal, yaitu untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan secara merata mendapatkan kenyamanan baik itu material dan spiritual berdasarkan Pancasila. Selanjutnya di sini yang perlu kita ketahui dan paling penting, mungkin bisa kita anggap hal sepele, karena perbedaan ini sangat nyata bahwa perbedaan administrasi pembangunan dan pembangunan administrasi itu sebenarnya memiliki perbedaan dari sisi yang berbeda. Baik, di sini kita akan membahas tentang perbedaan administrasi pembangunan dan pembangunan administrasi. Hal yang perlu diketahui dan dipahami bersama terkait pengertian administrasi pembangunan dan pembangunan administrasi, yaitu administrasi pembangunan itu sendiri berhubungan sebagai cara untuk mengubah keadaan suatu negara ke arah yang lebih diinginkan. Nah, di mana ini maksudnya dari awal yang belumnya ada apa-apa, pemerintah akan melakukan hal yang dapat merubah sesuatu yang gak ada itu jadi ada. Jadi adanya perubahan-perubahan besar tentunya, kemajuan dan bukti nyata. Contohnya seperti pembangunan infrastruktur yang saat ini kita rasakan. Baik, sedangkan untuk pembangunan administrasi merupakan suatu upaya untuk memperbaiki, membangun dan meningkatkan kinerja administrasi negara agar berkembang ke arah yang lebih baik dan diinginkan. Nah, yang di sini yang saya pahami bahwasanya pembangunan administrasi ini lebih ke upaya untuk memperbaiki kinerja dari administrasi. Maksudnya kinerja dari administrasi itu seperti melakukan dari
proses-proses yang telah kita tetapkan dari awal dan bagaimana kinerja itu dapat berjalan dan sesuai dan nyata dalam pelaksanaannya. Baik, dalam administrasi pembangunan juga itu ada ciri-ciri pokok atau 7 ide yang perlu kita ketahui. Yang pertama ada pembangunan, merupakan proses yang dilakukan secara berkelanjutan dan terdiri dari tahapan-tahapan yang satu dan di satu pihak independen dan pihak lainnya sifatnya tanpa akhir. Maksudnya di sini pembangunan itu arahnya adalah proses berkelanjut dan memiliki tahapan-tahapan yang betul-betul adanya kerjasama di dalamnya antara pihak yang satu dan pihak yang lain tanpa ada kata air atau tanpa ada kata air putus. Jadi berkelanjutan terus. Yang kedua itu adanya pembangunan adalah upaya sadar untuk dilakukan. Jadi tentu dilakukannya administrasi pembangunan tentu sudah ada kesadaran dalam setiap upaya pemerintah yang dilakukan. Yang ketiga, pembangunan dilakukan secara terencana, mengambil keputusan saat ini untuk kedepannya. Jadi pembangunan dilakukan secara terencana ini maksudnya setiap prosesnya itu sudah ada perencanaan yang dilakukan. Yang keempat, pembangunan mengandung makna perubahan dan pertumbuhan ke depannya. Ya seperti tujuan awal tadi, adanya administrasi pembangunan itu untuk melihat perubahan dan pertumbuhan ke depannya. Yang kelima, pembangunan mengarah pada modernitas atau cara hidup berpikir perubahan ke depan lebih baik. Jadi diadakannya administrasi pembangunan ini sebenarnya untuk melihat perubahan dari cara hidup, berpikir, dan perubahan ke depannya itu bagaimana negara ini benar-benar ada perubahan dan tentunya dirasakan masyarakat Indonesia tentunya. Yang keenam, modernitas melalui kegiatan pembangunan multidimensional, yaitu mencangkup seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketujuh, pembangunan ditujukan kepada pihak-pihak usaha pembinaan bangsa sehingga negara ini sejajar dengan negara lain. Adapun administrasi bagi pembangunan. Hakikat administrasi pembangunan adalah administrasi dan pembangunan, atau lebih dikenal dengan Administration of Development. Menurut Ginanjar tahun 1996, halaman 20, ia mengatakan bahwa pendekatan yang tepat untuk membahas administrasi bagi pembangunan itu adalah pendekatan manajemen. Manajemen pembangunan adalah manajemen publik dengan ciri-ciri yang khas. Begitu juga administrasi pembangunan adalah administrasi publik. Jadi di sini maksudnya manajemen pembangunan memiliki ciri-ciri yang tidak jauh beda dari manajemen administrasi pembangunan atau administrasi publik itu sendiri, di mana manajemen pembangunan memiliki perincian fungsi atau ciri-ciri, yaitu yang pertama adanya perencanaan. Jadi untuk melakukan sebuah administrasi pembangunan itu perlu adanya perencanaan. Yang kedua, adanya penggerahan atau mobilisasi sumber daya manusia. Jadi perlu adanya sumber daya juga, seperti manusianya yang harus bergerak. Yang ketiga, adanya menggerakkan partisipasi masyarakat. Nah, di sini perlu adanya partisipasi masyarakat yang terlibat untuk berjalannya administrasi pembangunan itu sendiri. Yang keempat, adanya penganggaran. Nah, penganggaran ini perlu dan sangat penting dalam sebuah hal ya, yang berkaitan dengan sebuah proses atau sebuah perencanaan administrasi pembangunan, karena anggaran dana ini merupakan salah satu yang harus benar-benar ada
untuk memperlancar berjalannya administrasi pembangunan itu sendiri. Yang kelima, adanya pelaksanaan pembangunan yang ditangani langsung oleh pemerintah. Jadi, pemerintah itu wajib mengetahui atau melakukan administrasi pembangunan untuk kemajuan masyarakat tentunya. Yang keenam, adanya pengkoordinasian. Nah, ini dia. Karena untuk mencapai suatu tujuan administrasi pembangunan perlu adanya pengkoordinasian yang berjalan dan sesuai dan benar-benar terlaksana. Jangan tidak ada komunikasi, karena komunikasi dalam menjalankan administrasi pembangunan itu perlu adanya. Yang ketujuh, pemantauan dan pengevaluasian. Nah, dari sekian beberapa poin, perlu adanya pemantauan dan pengevaluasian dalam proses pelaksanaan administrasi pembangunan yang sedang berjalan. Karena tentu untuk mengantisipasi sebuah kecepatan atau perubahan yang ingin berjalan baik, tentu adanya pemantauan dan pengevaluasian. Yang kedelapan, pengawasan. Jadi selama berproses dari perencanaan, menggerakkan masyarakat, penganggaran, tentu adanya pengawasan yang harus dilakukan, karena pentingnya dari pengawasan ini adalah transparansi, di mana transparansi yang jelas ini tentu dapat meyakinkan sebagai bukti dalam proses administrasi pembangunan yang sedang berjalan. Baik, di sini membahas tentang faktor penghambat pelaksanaan pembangunan nasional. Ternyata dalam proses pelaksanaan pembangunan nasional juga ada namanya faktor penghambat. Di antaranya 1. Gejolak SARA. Adanya perbedaan menjadikan kita tetap merangkul dan waspada karena dapat menimbulkan gejolak ancaman bagi kita yang dapat dimanfaatkan oleh oknum jahat. Jadi SARA ini memang sangat sifatnya sensitif, karena kita ketahui bersama negara kita ini adalah negara berkeanekaragaman yang memiliki banyak agama, suku, ras, dan budaya yang berbeda-beda. Jadi perlu adanya kerjasama yang baik, komunikasi yang baik, dan tentunya dapat menjauhkan kita dari provokasi atau gejolak-gejolak dari oknum jahat. Yang kedua, produktivitas penduduk rendah. Nah, inilah yang menjadi faktor penghambat juga dari rendahnya kualitas produktivitas yang dimiliki masyarakat kita. Yang ketiga, adanya kesenjangan sosial. Kesenjangan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja, pelayanan kesehatan yang tidak merata sehingga adanya kecemburuan sosial. Nah, ini dia. Faktor penghambat salah satunya pelaksanaan pembangunan itu ya salah satunya kesenjangan sosial juga. Karena kita ketahui bahwa negara kita ini memiliki pendapatan serta gaji yang tidak sesuai dengan pekerjaan yang telah dilakukan, ataupun pelayanan kesehatan misalnya tidak dilakukan pelayanan yang begitu baik, ya tidak perlu kita mencontohkan orang lain bahwa pelayanan kesehatan yang terkadang kita rasakan sendiri tidak merata atau tidak seimbang dengan apa yang kita dapatkan. Tentu itu memberikan pandangan tersendiri bahwasanya setiap pendapatan atau pelayanan yang kita dapatkan itu memiliki seperti dibeda-bedakan sehingga adanya kecemburuan sosial yang ada. Yang keempat, persaingan dan proteksi negara lain. Ketertinggalan jauh dari sisi teknologi salah satu contohnya menjadikan satu faktor juga penghambat.
Nah, di sini maksudnya negara kita ini sudah bisa dikatakan memiliki persaingan dan jauh berbeda dari negara-negara lain. Contohnya ya teknologi, kita sudah sangat jauh karena perkembangan negara kita dengan negara luar itu sangat-sangat jauh. Namun Indonesia tentunya memiliki perencanaan yang cukup untuk kedepannya agar negara kita dapat maju. Nomor 5, tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan di Indonesia tentu masih rendah dan masih banyak yang buta huruf. Bahkan ada yang tidak sekolah. Inilah yang menjadi faktor penghambat daripada untuk pelaksanaan pembangunan secara merata. Baik, kesimpulan yang saya dapat sampaikan ialah administrasi pembangunan memiliki tujuan daripada pembangunan nasional, yaitu menciptakan masyarakat yang adil, makmur secara merata, baik material dan spiritual berdasarkan Pancasila. Adapun administrasi pembangunan adalah suatu usaha pemerintah untuk tujuan membangun, mengembangkan, merubah segala rencana ke depannya untuk memperoleh perubahan dan mencapai tujuan yang telah terencana. Faktor penghambat administrasi pembangunan itu sendiri yaitu gejala saraf, pendidikan, produktivitas penduduknya rendah, kesenjangan sosial, bahkan persaingan proteksi negara lain yang tidak Indonesia miliki tentunya. Sekian dan terima kasih. Semoga materi yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.